Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita ngawas kitab Adabul Islam fi Nizamil Usul. Wa fi sahihaini, dalam sahih kitab Bukhari dan kitab Muslim. Jadi ketika ada bahasa berbicara bab hadis isinya sahihaini, berarti yang dimaksud keterangan ini ada dalam kitab Sahih Imam Bukhari dan Sahihnya Imam Muslim. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berupa hadis sahih, an Asma binti Abi Bakrin, diriwayatkan dari Asma binti Abi Bakrin, Asma putrinya Abi Bakar, qala, ia berkata, qadimat alayya ummi wa hiya musyrikatun fi ahdi Quraisy. Fakultu ya Rasulullah, inna ummi qadimat alayya wa hiya raghibatun afa asiluha, qala na'am siliha. Summa idza mata yabirruhuma bis salati alayhima wal istighfari lahuma wa nahwi dzalik. Dari Asma binti Abi Bakar, ia berkata, qadimat alayya ummi, qadimat datang, alayya kepadaku, ummi ibuku, wahya musyrikatun, sementara dia adalah orang musyrik, fi ahdi Quraisyin, di masanya orang Quraisy. Fakultu, lalu aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi, sesungguhnya ibuku, qadimat alayya, ia datang kepadaku, wahya raghibatun, ia ingin, artinya ingin datang untuk mengunjungi putrinya. Afa asiluha, apakah saya akan menyambung hubungan kepada dia? Qala, dijawab oleh Rasulullah, na'am siliha, hubungkan silaturahim kepadanya. Ini adalah bentuk curhatannya seorang putri yang melihat ibunya di ahdi Quraisy, di masa Quraisy dia adalah sosok ibu yang musyrikah, musyrik. Kalau musyrik berarti ia menyekutukan Allah. Kemudian sang ibu tadi mau mengunjungi anaknya. Anak tadi tanya kepada Rasulullah, apakah saya harus membangun silaturahim kepada beliau? Dia ibuku tapi kan bukan muslimah. Dijawab oleh Rasulullah, iya, hubungkan tali silaturahim kepadanya. Ini menjadi petanda kepada kita, menjadi informasi kepada kita, menjadi penguat data pada data sebelumnya. Meskipun musyrikah, kalau dia adalah bapak dan ibumu, dia musyrik, ibumu misalnya musyrikah, tetap harus berbuat baik, selagi dia tidak menyuruh kamu agar menyekutukan Allah. Kan urusan dia menyekutukan Allah, urusannya dia, yang penting kamu tidak. Tapi hubungan kamu dengan dia tetap harus baik. Begitu. Paham? Wes. Summa idza mata yabirruhuma bis salati alaihima wal istighfari lahuma wa nahwi dzalik. Kemudian kalau keduanya sudah meninggal, bapak dan ibu sudah meninggal, maka bagaimana anak ini mau berbuat baik? Yabirruhuma bisalati alaihima wal istighfari lahuma, yaitu mendoakan kepada bapak dan ibunya dan memintakan ampunan kepada bapak dan ibunya dan yang sejenisnya. Ini bukan hubungannya dengan hadis tadi. Kalau misalnya bapak dan ibunya Sofi sudah meninggal, gimana cara berbuat baik katanya kitab ini? Doakan nih.
Mintakan ampunan ya Allah, ampunilah dosa bapak dan ibu saya yang sudah meninggal ya Allah. Kemudian saya memohon ya Allah, rahmati dia, masukkan dia ke surgamu ya Allah. Bebaskan dia dari siksa nerakanya ya Allah, dari siksa nerakamu ya Allah. Itu tugasnya sang anak kepada bapak dan ibunya. Kok bisa sedemikian? Ada hadis sekarang. Rawa Abu Dawud an Ibni Asid As-Sa'idi. Abu Dawud meriwayatkan hadis dari Ibnu Asid As-Sa'idi qala. Ia berkata, bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irja'ahu rajulun min Bani Salamah. Ketika kami bersama Rasulullah, ketika itu datang seorang laki-laki kepada Rasulullah. Lelaki ini dari Bani Salamah. Faqala, lalu lelaki yang dari Bani Salamah ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abirruhuma fihi ba'da mautihima. Apakah masih ada berupa berbuat baik kepada kedua orang tua? Apa yang ada itu yaitu sesuatu yang bisa saya lakukan untuk berbuat baik kepada bapak dan ibu setelah kematiannya. Bahasa simpelnya gimana? Apa masih bisa ya Rasulullah saya ini berbuat baik? Apa masih ada sesuatu yang bisa saya jadikan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua saya setelah kematiannya? Nah, begitu. Kalau disingkatkan lagi, apa bisa saya masih berbuat baik kepada bapak dan ibu sementara bapak dan ibu sudah meninggal? Dijawab qala na'am, ya. As-salatu, berdoa, alaihima, kepada bapak dan ibumu. Doakan bapak dan ibumu. Wal istighfar lahuma, dan mohonkan ampunan kepada bapak dan ibumu. Wa infazu ahdihima, dan laksanakan janjinya bapak dan ibumu. Ya tak? Man, kepada orang ba'dahuma, setelah bapak dan ibu. Kemudian setelah wa infazu ahdihima man ba'dahuma, wasilatur rahim, ya tahu, dan menyambung tali persaudaraan, tali silaturahim, alladzi la tusalu illa bihima, yaitu ikatan persaudaraan yang tidak bisa kamu ikat kecuali gara-gara sebab adanya bapak dan ibumu. Wa ikramu sadiqihima, dan memuliakan teman baik bapak dan ibumu. Temannya juga kamu muliakan, teman bapak dan ibumu. Seperti itu. Jadi kamu doakan, kamu istighfari, kamu laksanakan janjinya, kemudian silaturahimnya tetap dilanjut, kemudian memuliakan teman bapak dan ibumu. Seperti itu. Bersedekah, niatnya pahalanya untuk bapak dan ibu. Makanya kalau dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, kenapa kok membaca Al-Quran? Itu namanya ihda'us thawab bil qira'ah. Seperti itu. Ada kitab, di sini ada kitab ini. Bahkan ini kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Mana itu? Nah, di sini. Ini kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ini muridnya Ibnu Taimiyah yang ngarang. Ini berbicara tentang bagaimana apakah nyampe bacaan.
nyampe. Begitu. Ada mengatakan madhab tidak nyampe, ada yang nyampe. Begitu. Makanya jangan sampai Sofi nanti kemudian temennya tahlilan dikritik sama saya. Itu tidak nyampe itu. Di mana itu bid'ah begitu kan? Ya kalau kamu ngomong bid'ah begitu, kamu harus ngaji yang alim dulu, Sofi. Seperti itu. Kalau kamu ndak alim ya kamu cuma taunya hadis terjemah lagi langsung begini, nggak ada. Saya belum pernah menemukan hadisnya Rasulullah SAW. Nah kamu ngajinya tipis segini. Gimana mau ada ditemukan? Coba kitab ini aja kamu ndak punya. Saya sudah mencari. Padahal cari di Google. Ya gak ada. Yang nulis di Google itu juga orang kok. Kan seperti itu. Seperti itu. Jadi kalau ditelusuri lagi urusan perbedaan yang kayak gini ini, saran saya kalian juga tidak usah terlalu berlebihan. Gitu loh. Orang mengatakan mengikuti kayak gitu itu betul-betul mereka menemukan dalil kuat. Cuma kenapa menurut sebagian ustadz katanya tidak ada dalilnya? Ketika ngomong tidak ada dalilnya itu kan ada dua. Apa itu? Ustadznya yang tidak tahu atau ustadznya merahasiakan informasi itu. Seperti itu. Tidak tahu. Kalau tidak tahu ya diam harusnya. Kalau dia merahasiakan berarti dia berdosa karena menyimpan ilmunya. Seperti itu. Paham ya? Kemudian walizya wa yalzamu lil aqi, wajib bagi orang yang dia menyakiti kedua orang tuanya. Uququl walidain, aku. Paham? Apa yang menjadi kewajibannya ak? Ak itu orang yang menyakiti. Idza mata walidahu, jika mati bapak dan ibunya, ayyad'u, hendaknya ia mendoakan, wa yastaghfir, dan memintakan ampunan lahuma, untuk bapak dan ibunya, hatta yaktubahu Allahu barran, sehingga dia ditulis oleh Allah, dicatat oleh Allah sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, atau anak yang melaksanakan birrul walidain. Bapak dan ibumu masih ada sih? Bapak dan ibumu? Enggak. Sesekali nanti kalau kamu temanmu ada temanmu dia mengatakan, Allah doa kamu tidak nyampe gitu. Tahlilan kamu tidak nyampe, ya sudah, saya doakan anak bapak kamu masuk neraka ya. Seperti itu. Kalau dia marah, berarti kamu yakin nyampe berarti. Buktinya kamu marah. Saya doakan ya bapak kamu masuk neraka. Harusnya kalau kamu ini memahami tidak nyampe, harusnya diam saja, tidak usah jengkel begitu. Dan begitu. Atau kamu bilang, ini saya sedekah sesuatu, saya niati agar bapakmu masuk neraka, gimana? Kamu jangan marah, kan kamu nggak nyampe menurut kamu loh. Begitu. Berarti kalau kamu marah, berarti kamu meyakini nyampe berarti masalahnya. Itulah. Jadi urusan-urusan kayak gini ini menjadi perdebatan. Cuma sayangnya yang tidak saya sepakati itu harusnya ya. Yang tahu itu membeberkan, memberikan pemahaman. Yang belum tahu tidak usah menyalahkan yang sudah mengamalkan. Ketidaktahuan itu perlu digali. Satu, sehingga itu namanya ada pengajian ilmiah. Satu. Yang kedua, jangan memfitnah apalagi sesama muslimnya. Begitu. Apalagi dinerakakan, kafir itu pelaku ahlu bid'ah. Ahlu bid'ah itu ada standarnya sebagaimana dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah tadi. Kan begitu. Saya tidak akan mengupas itu terlalu panjang lebar karena babnya bukan bab itu. Rawa meriwayatkan Al-Baihaqi, Imam Baihaqi an Anas dari sahabat Anas, qala, ia berkata, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yamut, meninggal walidahu, bapak ibunya, au ahaduhuma, atau salah satunya, wa innahu lahuma aqun, dan sesungguhnya dia ternyata adalah sosok anak yang menyakiti keduanya. Fala yazalu yad'u lahuma, ia selalu mendoakan kepada bapak dan ibunya, hatta yaktubahu Allahu barran, sehingga Allah Ta'ala menulis untuknya sebagai sosok anak yang birrul walidain, atau berbakti kepada kedua orang tua, atau melaksanakan kebaikan kepada kedua orang tuanya. Ini menjadi solusi kepada anak-anak yang pernah menyakiti bapak ibunya dan bapak ibunya sudah meninggal. Gimana agar kamu tercatat sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuamu, sementara bapak dan ibumu itu sudah meninggal? Ketika bapakmu hidup, kamu ternyata kamu malah menyakitinya. Doakan kebaikan, kemudian mintakan istighfar. Insya Allah, Allah Ta'ala merubahmu yang asalnya jadi aqul walidain, menyakiti kedua orang tua, kamu berganti gelar menjadi orang yang barrul walidain, seperti itu. Haula muskilatiz zawaj, kemudian tema berikutnya kita akan membahas terkait dengan seputar problematika pernikahan. Dalam pernikahan itu ada problematikanya, bagaimana sikapnya suami, sikapnya istri, bagaimana ketika terjadi permasalahan. Nah, di situ kita akan mengkaji pada pertemuan lanjutan dalam tema haula muskilatiz zawaj, seputar problematika pasangan suami istri atau problematika pernikahan. Wallahu a'lam bissawab.